Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Babul Jam'i, bab al-jam'i, babul jam'i bainal khawfi war raja. Berbicara tentang masalah kebersamaan khauf dan raja. Al-khawfu war raja. Al-khawf itu rasa cemas, rasa takutnya orang mukmin mukminah. Dia takut kepada ancaman Allah daripada siksanya. Itu namanya khauf. Yang kedua, raja. Ar-raja itu pengharapan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah senantiasa berharap mendapat ridho dan rahmatnya Allah. Jadi dua sifat ini saudara, khauf sama raja, dia merupakan ilmu tasawuf. Dia pengembangan daripada rukun Islam, rukun iman. Dia buah dari hasil rukun ihsan. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, pastikan Allah melihatmu. Maka harus muncul dua sifat, sifat khauf, sifat roja. Ini dua sayap. Di balik kita sholat, di balik kita tobat, di balik kita menangis, di balik kita senang, di balik kita sedih, nggak boleh lepas ibadah kita selagi kita masih hidup dengan dua sifat. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Ini dua persandingan sifat yang mulia yang tidak boleh satu dengan lainnya lebih unggul. Kalau ada orang sifat khaufnya lebih tinggi, dia takut sama ancaman Allah, unggul dan tinggi. Sifat rojaknya turun di bawah, nggak balance, maka dia nggak bakal bertaubat, tidak akan berharap rahmatnya Allah. Buat apa? Saya takut sudah, nanti saya disiksa. Atau sebaliknya, ada orang sifat rojanya naik, berharap rahmat Allah, tapi nggak ada khaufnya. Dia maksiat, dia nggak takut. Dia sholat, dia zakat, tetap dia zina. Kenapa? Nggak ada sifat takut. Jadi kalau nggak seimbang nih, pincang. Makanya sifat khauf, sifat roja senantiasa harus bersama. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini asyaddukum khaufan ilallah. Saya ini orang yang paling takut sama Allah. Tapi takutnya Nabi, dibalik rasa takutnya Nabi, dibalik rasa pengharapan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibalik itu Nabi juga tidak putus asa dengan rahmat Allah, senantiasa meminta surganya, senantiasa meminta ampunannya. Jadi balance nih, al-khauf sama roja. Ya. Baik, kita jelaskan dikit demi sedikit, semoga waktu kita cukup. I'lam, ketahuilah, annal mukhtara, sesungguhnya sesuatu yang menjadi unggulan, yang harus kita pilih, sesuatu yang terbaik, lil abdi, bagi kita ini laki perempuan, fi hali sihatihi, dalam keadaan sehatnya, an yakuna khaifan rajian, senantiasa balance sifat khauf dan sifat roja. Dia memelihara keseimbangannya nih, dipelihara supaya seimbang. Kita lagi sehat nih malam ini, jaga sifat khauf, sifat roja. Karena kalau udah sakit, harus ada salah satu sifat yang lebih unggul. Ntar kita jelasin. Kalau lagi sehat begini nih, harus balance, seimbang, khauf sama roja. Wa yakuna khaufuhu, dan seyogianya dia menjadikan sifat khaufnya, rasa takutnya, wa raja'uhu, dan sifat pengharapannya sawaan, seimbang. Gak boleh satu dengan yang lainnya
lebih unggul, tapi harus seimbang. Wa fi halil maradi, dalam keadaan lagi sakit, yumahidur roja'a, dianjurkan kita lebih mengkhususkan sifat roja, pengharapan. Lagi sakit, ya Allah, ana berharap rahmatnya Allah, berharap husnul khotimah, berharap ibadah ana diterima. Wa qaidu syar'i min nususil kitab was sunnah wa ghairi dzalika mutadhahiratun ala dzalik. Wa qaidu syar'i, demikianlah kaidah-kaidah dalam syariat agama Islam kita, yang dimana kita telah dianjurkan melalui min nususil kitabi, dari nas-nas kitab Al-Quran, was sunnah dan hadis, wa ghairi dzalik, dan lainnya daripada qaul atau ijma, mutadhahiratun ala dzalik, semuanya itu jelas, gamblang, nyata, sehingga Allah Ta'ala berfirman memberikan gambaran tentang khauf dan roja. Allah Ta'ala berfirman, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Ini tentang sifat khauf nih. Fala ya'manu makrallah, tidaklah seseorang merasa aman daripada siksanya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Ini sifat khauf. Ya, ada orang nggak punya sifat khauf, dia merasa aman. Ana mah sering ngaji, bib, pasti meninggalannya husnul khotimah. Nggak ada sifat khaufnya. Ana emang gak bakal dikasih cobaan. Ana rajin sedekah, gak ada sifat khaufnya. Ana emang gak bakal disisa sama Allah. Walaupun ana maki-maki orang, ini hilang sifat khauf. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah ada orang yang merasa aman dengan siksanya Allah, melainkan kaum yang merugi. Nabi kita Muhammad SAW, beliau sendiri mengatakan, saya ini tidak bisa masuk surga kecuali melalui rahmatnya Allah. Bukan Nabi yang saya ini orang ahli surga, enggak. Ini ungkapan tawaduknya Rasul. Walaupun Rasul salah satu manusia yang Allah ciptakan surga berkat Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasul sombong. Rasul ngajarin tawaduk. Ana aja nggak jamin. Orang di luar Islam mempermasalahkan, Nabi aja nggak bisa jamin dirinya masuk surga, gimana kita pengikutnya? Inilah sifat tawadunya Rasulullah, bahwa surga neraka bukan ciptaan Nabi, tapi surga neraka ciptaan Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga neraka milik Allah. Allah memasukin si fulan ke surga, si fulan ke neraka, haknya Allah. Cuman kita punya sifat khauf, kita takut dengan siksa Allah, makanya kita beramal soleh. Lalu kemudian waqala ta'ala, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ini ungkapan tentang sifat roja. Tadi khauf, sekarang roja. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidaklah seseorang berputus asa, min rauhillahi, dari memperoleh rahmatnya Allah, illal qaumul kafirun, kecuali golongan orang-orang kafir. Putus asa merahmat Allah. Ana udah bunuh orang, bib, percuma ana tobat. Ana seorang pemabuk, ana seorang penjudi, ana seorang pembunuh. Ana nggak pernah sholat, kalau ana tobat mah nggak pernah diterima. Ini golongan sifat orang-orang kafir. Kalau orang mumin harus punya sifat roja, pengharapan sama Allah. Allah mau ampunin, Allah nggak ampunin, urusan Allah. Yang penting jangan dibuang tuh sifat roja. Al-khauf sama roja seimbang. Al-khauf takut berbuat maksiat, ar-roja jangan sampai nggak tobat, begitu sinkron. Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat itu, yauma tabyaddu wujuh,
adalah hari di mana sebahagian golongan manusia wajahnya putih seperti bulan bercahaya. Wataswaddu wujuh, ada juga di hari itu orang-orang yang mukanya hitam legam, kelam. Ini campur, ada khauf, ada roja. Bagi orang yang khauf, biar takut nih. Sesungguhnya di hari itu manusia yang dulu di dunia putih jadi hitam, angus, disiksa sama Allah. Ada roja, minta rahmat Allah, karena di hari itu ada orang yang mukanya seperti bulan. Ya, tadi ayat pertama tentang khauf, ayat kedua tentang roja, ayat ketiga tentang khauf sama roja. Wa qala ta'ala, inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ini gabungan khauf sama roja. Sesungguhnya inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Allah, la sari'ul iqabi, teramat cepat siksanya. Ya, ini khauf. Jadi kita takut berbuat dosa, siksanya Allah sangat cepat. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah sungguh Dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini roja. Jadi banyak-banyak minta ampun. Rahmatnya Allah luas, pengharapan. Ini balance. Ente punya sifat takut, punya sifat roja. Kalau orang punya sifat takut, dia takut berbuat dosa. Kalau orang punya sifat roja, senantiasa berdoa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau Anda fa idza faraghta ay minal ibadah bisababi khaufika minallah. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai ibadah karena kamu takut melanggar hukum Allah, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah berdoalah. Ini khauf, yang ini roja. Berdoalah, berharap sama Allah, sholatnya diterima, ibadahnya diterima. Sekarang kalau kita ibadah karena khauf, ente kenapa sholat zuhur? Takut dosa, Bib. Bagus. Ente kenapa sholat asar? Karena wajib, kalau tinggalin dosa. Bagus. Tapi nggak punya sifat roja. Habis sholat nggak minta, ya Allah doain doanya sholat anak mudah-mudahan terima, nggak pernah. Jadi dia menunaikan ibadah karena tuntutan khauf. Rojanya nggak ada, nggak berharap ya Allah mudah-mudahan diterima. Saya punya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana. Ini roja semuanya. Kira-kira kalau orang ditinggalin tuh rojanya, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Jadi ibadah karena khauf aja, rojanya dibuang. Tuh. Kalau orang ibadah karena khauf, takut disiksa, nggak punya sifat roja, pasti ini tuh orang nggak pernah nangis. Buat apa saya tahajud? Nangis-nangis, karena nggak ada pengharapan sama Allah. Kita lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW. Rasul itu dikasih jaminan sama Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah kasih apa aja buat kamu wahai Muhammad, yang penting kamu senang. Sehingga Rasul berani mengkultuskan, saya jamin Abu Bakar ahli sorga, Umar ahli sorga, Utsman ahli sorga, Ali ahli sorga, Abdurrahman bin Auf, Said bin Zaid dijamin sama Rasulullah. Karena wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Tapi di balik itu Nabi kalau malam sholat sampai nangis-nangis, sujud sambil nangis. Kita lihat ulama-ulama kita, para nabi, para mursalin, nggak usah disebut ceritanya mah. Nabi Adam 200 tahun nangis, saking rojak berharap Allah kasih rahmat. Nabi Nuh 40 tahun nggak berani angkat kepalanya, malu sama Allah, nangis. Nabi Allah Daud sujud sambil nangis 40 hari 40 malam sampai genangan airnya tumbuh rumput, saking rojaknya sama Allah.
Jadi bukan sekedar khauf aja berharap. Belum lagi para itu anbiyaul mursalin, belum lagi ulama-ulama yang kisah mereka luar biasa. Jadi khauf sama roja ini kira-kira bisa dipahami apa tidak? Bisa dimengerti apa tidak? Intinya khauf takut berbuat dosa, ya, sehingga selalu mewaspadai diri. Roja berharap Allah berikan ampunan. Itu kalau soal dosa. Kalau soal ibadah dikerjain karena takut dosa, setelah itu minta kekabulan sama Allah, itu roja. Lalu kemudian waqala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kata Allah dalam wahyunya, sesungguhnya al-abrara, innal abrara, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti dengan benar kepada Allah, orang-orang yang di dunia ini soleh, lafi na'im, sungguh mereka berada dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ini rojanya duluan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang di dunia menyimpang, nggak pernah ibadah, lafi jahim, sungguh mereka berada dalam neraka jahim. Ini khauf. Jadi khauf sama roja nggak boleh hilang bagi orang yang beriman pada Allah. Lalu kemudian wa qala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang thaqulat berat, mawazinuhu timbangan kebaikannya berat, wa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada di hari kiamat pada kehidupan radiyah yang membahagiakan dia. Timbangan amal solehnya berat, maka hidupnya enak. Amin. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang khaffat, enteng, ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, artinya yang lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, ay marja'uhu nar hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ayat fi hadzal ma'na katsiratun. Ini ayat-ayat yang sudah kita baca, maknanya banyak, luas. Fa yajtami'ul khaufu war raja'u, yang ayat-ayat tadi ada gabungan. Satu ayat isinya khauf sama roja. Fi ayaten, ada lagi dengan dua ayat. Atau yang berkelanjutan ayat demi ayat, au ayatun, atau satu ayat isinya lengkap, ada khauf sama roja. Kita masuk ke hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu Allahi minal 'uqubati. Saya mau tanya, ini suara jelas enggak? Kalau enggak jelas ngomong, jadi bisa dibenerin. Suara jelas enggak yang di dalam? Yang di luar? Baik. Kata Nabi dalam sabdanya, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minal rahmati ma ghanita min jannatihi ahadun." Rawahu Muslim. Dari Imam Abu Hurairah, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, lau ya'lamul mu'minu, andai kata orang yang beriman itu menyadari dan mengetahui, ma indallahi, apa-apa yang ada di sisi Allah, minal ugubati, dari siksa yang sudah dipersiapkan, ma tami'a bi jannati ahadun, niscaya seorang muslim, niscaya tidak seorang mukmin pun berharap surganya Allah. Ntar kita jelasin.
Walau ya'lamul kafiru, andai kata orang kafir, ya'lamu dia menyadari dan mengetahui, ma indallahi minar rahmati, apa-apa yang ada dipersiapkan oleh Allah daripada rahmat, maganita min jannati ahadun, niscaya tidak akan ada seorang pun hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita pahami bahasa hadis. Lau ya'lamul mu'minu, andai kata orang mukmin, mukminah kita nih sadar dan mengetahui, bisa kita lihat nih siksa neraka, kita bisa lihat dengan mata. Satu jam, satu kita bisa lihat orang disiksa dalam neraka. Kita ini orang mukmin, kata Nabi, andai kata kita bisa lihat siksanya Allah, lalu kita ngarep masuk surganya Allah. Kenapa? Gak mungkin, amal kita banyak dosanya. Anda bohong, terus Anda lihat tuh di neraka orang yang bohong disiksanya 100 tahun, ngarep masuk surga nggak? Udah nggak ngarep lagi. Zina, terus kita dilihatin nama Allah, siksa orang yang berzina dalam neraka disiksa 400 tahun misal. Kita di dunia sering zina, kita nggak ngarep deh masuk surganya Allah, malu. Itu maksudnya begitu. Demikian sebaliknya, walau ya'lamul kafir, andai kata orang kafir dikasih unjuk sama Allah, diperlihatkan rahmatnya Allah yang namanya sorga. Lihat bidadari sorga, lihat orang makan buah-buahan sorga, lihat segala bentuk kenikmatan dalam sorga. Di dunia nggak pernah sujud, tapi dikasih unjuk sama Allah sorga, dia bisa lihat. Apa kata Nabi? Ma qanita min jannati ahadun, tidak seorang pun dari orang kafir manapun putus asa akan rahmatnya Allah, pengen masuk surga pasti, cuman nggak dikasih lihat. Betul, kayak kita nih, neraka kira-kira masih nggak kita mabok? Kalau kita dikasih lihat siksa orang yang dipotong lidahnya di neraka, kira-kira di dunia masih nggak kita gosip? Di dunia ini kita gosip, kita fitnah orang, kita ngarep sorga malu. Itu bahasa hadisnya Rasul begitu. Orang kafir kenapa nggak tobat? Kenapa nggak mau insaf? Nggak mau masuk Islam? Karena nggak lihat sorga. Kalau dia dikasih lihat sorga, masya Allah, penuh tuh sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib ya semua. Penuh masjid, orang kafir semua masuk Islam. Cuman sayangnya sorga nggak diliatin kepada manusia biasa, kecuali manusia tertentu, diantaranya baginda Nabi kita Muhammad. Walau alimtum ma'alam labakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Kalau kamu bisa tahu yang saya tahu, kata Nabi, ente bakal sedikit ketawa, banyak nangis. Maksudnya apa? Kalau ente bisa rasa yang anda rasa, anda pernah lihat sorga, anda pernah lihat neraka. Kalau ente kayak anda nih, ente bakal nangis mulu, bakal sedikit ketawa. Itu maksud pemahaman hadisnya begitu. Jadi kita malu berharap masuk surganya Allah kalau kita berbuat dosa. Ya, itu maksud hadisnya seperti itu. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, Abi Sa'id Al-Khudri, dan daripada Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu. Di situ jenazah apa janazah?
idza wudi'atil janazatu, kalau jenazah sudah wudi'at, diletakkan. Di mana? Di atas pundak. Makanya kita artikannya bukan diletakkan. Ketika jenazah sudah diangkat ke atas pundak. Wahtamalahan nasu, lalu mulai digotong oleh orang. Kita semua nih, manusia laki perempuan, muslim muslimah, ya. Semua manusia, mau kafir juga masuk, Yahudi, Majusi, penyembah patung, penyembah pohon, semua ada. Andai kata jenazah kita udah mulai digotong oleh orang, awrijalu ala anagihim, atau orang-orang mulai pikul kita di atas pundak-pundak mereka. Mudah-mudahan panjang umur. Kalaulah kita meninggal dunia nih manusia, jenazah kita udah mulai digotong. Fa in kanat sholihatan, kalaulah mayat kita ini, jenazah tersebut sholihatan, baik, ya, meninggalnya husnul khotimah, qalat, maka berkatalah. Kata ulama, siapa yang berkata? Ruh. Ini ruh ngomong. Kita udah gak bergerak. Pas lagi digotong nih, laki perempuan muslim kafir, ruh berbicara. Kalau kitanya baik, amin. Qaddimuni. Kata dia, buru-buru, segeralah, cepatlah, segerakanlah aku, jangan pakai lama, ayo, jangan tunggu lagi, ada saudara ini dan itu, jangan lama-lama nunggunya, begitu. Wa in kanat ghairu sholihatin, tapi kalau jenazahnya tadi meninggal suul khotimah, nauzubillahi min, di dunia nggak ibadah, nggak sholat, durhaka, mutusin tali silaturahmi, amalnya busuk, maka ruh itu berkata apa? Qalat ya wailaha, celaka deh, celakalah. Aina tadhhabuna biha, kalian mau bawa kemana nih badan saya? Gitu dia. Mau dibawa kemana nih? Yasma'u sautaha, terdengar suaranya, kullu syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu dengar, binatang dengar, batu kerikil, pohon dengar, malaikat dengar. Walau sami'ahu so'igo, bagusnya manusia nggak dengar. Kalau yang gotong dengar suara itu mayat, so'igo, kata Nabi, pingsan. Bagus kalau pingsan. Gimana saudara gotong jenazah? Jenazah berbunyi, gua mau dibawa kemana nih? Gimana, lanjutin apa jangan gotongnya? Taruh di situ. Ini udah tanda meninggalnya suul. Jadi turuh, dia lihatin nih, dia mau dibawa kemana nih? Innal hadis, innal mayta ya'rif man yaghsilhu wa man yahmilhu wa man yughassilhu wa man yukaffinhu wa man yudallihi fi hufratih. Kata Nabi, mayat itu tahu siapa yang mandiin, siapa yang sholatin, siapa yang mengkafani, siapa yang menggotongnya, siapa yang nunggu rongga badannya di dalam kubur, siapa yang nanggapin mayatnya, dia tahu, dia ikut. Tahu kalau sudah sampai di kuburnya, dafanahu ma'ahum fi hufratih, maka ikut ruhnya ke dalam kubur. Dia tahu dari mulai yang manin, yang gotong, yang nyolatin, sampai yang nerima badannya dia di mana kuburnya. Pas ditutup, ruhnya ikut. Setelah itu, wallahu a'lam. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, bilang hanya Allah yang paling tahu tentang ruh. Walaupun ada beberapa definisi hadis
Yang sedikit memperluas, innal mu'mina idza mata hama ruhahu haula baitihi syahran. Orang mukminah kalau meninggal, ruhnya masih berputar di rumahnya selama 1 bulan. Berputar. Dia liatin bininya kawin lagi enggak. Dia liatin anaknya adil enggak bagi warisan. Dia liatin salat enggak keluarganya. Fa idza tamma syahran intaqala fawqa qabrihi sanatan yantadiru man yati ilai wa yahzanu bi mautih. Kalau udah 1 bulan, ruhnya pindah duduk di atas kuburnya. Selama 1 tahun dia tunggu mana keluarganya ada yang ziarahin enggak. 1 minggu ditunggu hari Jumat, datangin enggak. Udah 1 minggu enggak datang juga, dia tunggu sampai 1 tahun. Mana yang dulu nangis sama saya, mandi jenazah saya, dia anak saya sambil nangis. Setelah berlalu 1 bulan, hak adiknya diambil, harta warisan digasak. Ini tahu nih mayit. Kenapa tuh ada tahlilan ke-3, ke-4, ke-5, ke-7, ke-40, ke-100? Karena ruhnya masih ada. Idza tamma sanatan intaqala ila ma aradahullah kama qala Habib sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lengkap 1 tahun, pindah dituruh ke tempat yang tidak tahu kecuali Allah yang Maha tahu. Jadi turuh, ya. Ya, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya, yang mandiin kita orang soleh, yang gotong kita orang soleh, yang turun ke kuburan kita orang-orang soleh, yang azanin kita anak-anak yang soleh. Kita meninggal dunia nggak punya anak kecuali orang soleh, nggak punya bini kecuali kita mati bini kita wanita soleh. Karena ini sebab, karena mereka kita bisa disiksa dalam kubur. Nggak punya teman hidup di dunia kecuali orang soleh. Karena mereka ini menjadi salah satu faktor kita nggak disiksa gara-gara teman kejahatan kita disebut disiksa. Alaik illa ma khaffafta ghasli dalam hadis. Kalau dimandiin ini mayat kasar, dia marah. Lembut sedikit dong. Tuh begitu. Ini kelas orang biasa. Kelas Sayyidi Ahmad Al-Badawi yang mandiin enggak bener, enggak dikasih siwak, hidup. Lu mandiin gua enggak bener. Siwak gua ambilin. Siwakin gua dulu. Seumur hidup gua enggak pernah tinggalin siwak. Tuh. Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Itu, ini yang namanya kematian. Ini hadis memancing kita supaya punya sifat roja di balik rasa takut kita. Terus minta ampun sama Allah. Beramal soleh harus, tapi minta kekabulan amal sama Allah. Karena amal kalau dikabul jadi cahaya. Kalau nggak dikabul, udah kegelapan dalam kubur. Mau sholat, puasa, zakat, haji, nggak dikabul, nggak jadi apa-apa. Makanya dalam Al-Quran Rabbana taqabbal minna, minta diterima. Seperti itu. Ada dalam hadis ar-ruhu biyadi malakin. Roh itu di genggaman malaikat kalau orang habis meninggal. Yamshi bi fil janazati, ikut sama jenazah waktu jalan. Ya, yuqalu lahu isma sana'un nas alaik. Itu ruh kalau ada orang ngomongin kita, dia colek tuh badan kita. Tuh orang lagi ngomongin ente tuh, kata ruhnya nih. Tuh orang lagi gosipin ente tuh. Tuh orang lagi puji-puji ente. Kasih tahu meru. Jadi seperti itu, ya. Makanya beramal saleh ikhlas karena Allah. Ala lillahi dinul khalis. Yang terakhir, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Imam Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya dan kita melakukan barokahnya, amin. Gala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, al-jannatu, surga itu, aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum,
kepada kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sandalnya. Wan naru mithlu dzalik, neraka juga lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya sendiri. Apa nih Bib hubungannya sorga, neraka sama tali sandal? Di dalam makalah Arab suka dipakai yadribuna bihal matsal, percontohan yang menandakan kedekatan. Kita kalau pakai sendal selalu nempel sama tali sendal, betul? Ini ungkapan Arab yadribuna bihal matsal, sehingga Nabi suka pakai seperti al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga ada di bawah kaki ibu, bukan sorganya ada di situ, tapi saking deketnya kalau pengen sorga bakti sama orang tua begitu. Ada lagi hadis lain Nabi kasih percontohan kedekatan, al mautu aqrabu ila ahadikum min syirakin alaih, kematian itu dekat kepada kalian seperti tali ikat sandal sendiri. Jadi maksudnya apa Bib? Kok dikasih contoh sandal antara sorga neraka? Maksudnya orang itu gampang masuk sorga, gampang masuk neraka. Gampang masuk sorga. Ada orang nggak pernah sujud, diceramain, dinasihatin, dikasih duit masuk Islam, ogah. Tiba-tiba lihat ente ngaji nih, mukanya bening-bening, bercahaya, jalannya ngambang. Sentuh nih hatinya, waduh luar biasa nih. Dia ngaji itu orang Islam, akhlaknya bagus, sama orang baik. Dia tetanggaan itu sama ibunya bakti, suka ke masjid, ya. 5 waktu sholat di masjid, nggak bayar lagi. Aneh mau ke tempat ibadahnya kudu bayar. Kalau nggak bayar sama pendetanya nggak boleh masuk. Apalagi anak tukang parkir. Mau masuk Islam mah? Amin. Mana itu Habibnya? Ya salah. Aneh yang dicari aneh. Beb, ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Kok waalaikum? Kan lu belum masuk Islam. Anu masuk Islam Bib. Oh baik, anu wasalan. Ngapain dulu Bib? Ganti baju, mandi dulu, ambil duit, beli peci, udah lu kemari buru-buru. Sebut 2 kalimat syahadat. Siap? Siap. Dari hati? Iya. Bukan karena paksaan? Bukan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Israel lewat, dicabut, meninggal. Tempatnya mana? Tempatnya mana? Wal Islam yajubu ma qablah wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Islam itu kalau ada orang kafir masuk Islam, kesalahan dia sebelum Islam tertutup semua berkat 2 kalimat syahadat. Dan orang yang tobat daripada dosa sebagaimana seperti orang yang tidak punya dosa. Baru ngucapin 2 kalimat, belum masuk Baitul Khair, belum masuk masjid, meninggal, tempatnya sorga. Itu ungkapan sorga itu sangat dekat seperti tali sandal kalian sendiri. Gampang sorga itu. Sebaliknya, ada orang ibadah, kita nggak tahu mungkin ibadahnya karena orang. Luar biasa ibadahnya. Tiap hari, tiap malam, Masya Allah, orang kau lihat dia 5 malaikat. Mahada basyara in hada illa malakun karim. Sekali waktu ketemu perempuan yang beragama kafir, kafirah, dia iftatan, seneng, pengen lamar. Kata perempuan, ente kan muslim, anak kan kafir. Kalau ente cinta mana, ente mau jadikan anak istri ente keluar dulu dari agama ente, masuk agama anak. Ketika dia ngomong siap anak keluar dari agamanya, malaikat Israel lewat, kesandung kena badannya. Malaikat kesandung, nimpe ente. Mudah-mudahan bukan ente nih.
langsung inna lillah. Kata malaikat yang satu masukin sorga, kata malaikat satu, apaan dia masukin sorga? Kan dia murtad. Na'udzubillah. Tempat orang murtad di mana? Neraka. Gampang nggak masuk neraka? Gampang nggak? Gampang. Masuk sorga gampang, masuk neraka gampang. Makanya kita nggak boleh lepas. Di balik rasa takut kita sama Allah, selalu berharap mentah husnul khatimah. Tuh begitu. Nabi cuman fitnah si fulan, nggak bakal disisa. Kata siapa? Kata Nabi, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yahwi bihi fil jannati sab'ina kharifa. Kata Nabi, ada orang salah ngucap, berbuat dosa dengan mulutnya satu kalimat aja bisa menyebabkan dia disiksa dalam neraka 70 tahun. Jadi surga gampang, neraka gampang, tinggal kita mau mana gitu. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada kita, tidak kita melakukan amal dalam keseharian kita kecuali amal yang menyebabkan kita masuk surganya Allah. Selalu dibarengi dengan sifat khauf, selalu disempurnakan dengan sifat raja, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya Allah arhamar rahimin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbi zidni ilma.